Assalamualaikum, selamat datang di Daddy's Family. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang alat transportasi. Tahu nggak sih apa itu alat transportasi? Transportasi adalah alat untuk memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kita akan belajar beberapa alat transportasi. Kali ini kita akan belajar tentang alat transportasi udara. Transportasi udara adalah kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang atau barang di dalam suatu perjalanan dari satu bandar udara ke bandar udara lain. Apa aja ya yang termasuk alat transportasi udara? Yang pertama ada pesawat terbang. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri. Pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang atau cukup pesawat, dengan arti yang sama dengan kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Pesawat terbang merupakan alat transportasi yang pada saat ini populer digunakan oleh kebanyakan masyarakat untuk menempuh suatu tujuan yang jaraknya jauh dengan cepat dan waktu yang singkat. Komponen utama pesawat terbang yaitu sayap. Sebuah pesawat terbang memberikan gaya angkat yang dibutuhkan untuk terbang. Gaya angkat terjadi oleh aliran udara dan dari bagian depan di sekitar sayap. Yang kedua, mesin. Untuk bergerak ke depan melintasi udara, pesawat terbang menggunakan daya dorong yang dihasilkan oleh mesin. Pengendalian pesawat terbang. Pada saat terbang, pilot harus mengubah bentuk sayap agar pesawat dapat dikendalikan. Untuk melakukan ini, dia memakai bagian sayap yang dapat digerakkan yang biasa disebut permukaan kontrol. Stabilitas pesawat. Stabilitas pesawat atau model adalah kemampuan untuk kembali ke posisi tertentu dalam suatu penerbangan. Aerodinamika. Pada prinsipnya, pada saat pesawat mengudara, terdapat 4 gaya utama yang bekerja pada pesawat, yakni gaya dorong, hambat, angkat, dan berat pesawat. Bahasa Inggris dari pesawat adalah airplane. Pesawat pertama kali diterbangkan oleh Wright bersaudara, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright, dengan menggunakan pesawat rancangannya sendiri yang dinamakan Flyer yang diluncurkan pada 17 Desember 1903 di Ohio, Amerika. Ada yang tahu nggak sebutan orang yang mengendarai pesawat? Orang yang mengendarai pesawat disebut dengan pilot. Ayo, siapa yang cita-citanya pengen jadi pilot? Alat transportasi udara yang berikutnya yaitu helikopter. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. Apa sih rotor itu? Rotor adalah bagian yang berputar dan pada umumnya berbentuk lingkaran dan digunakan untuk mengirimkan daya atau gerakan. Ternyata manfaat helikopter banyak juga loh teman-teman. Helikopter dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam kehidupan manusia, seperti memantau arus lalu lintas, mengangkut senjata, membantu pihak tim SAR dalam mencari lokasi kecelakaan atau untuk memadamkan kebakaran hutan dari sudut pandang atas. Apa ya bedanya antara helikopter dengan pesawat terbang? Perbedaan antara pesawat dengan helikopter adalah helikopter bisa melayang dan berbelok tajam, sedangkan sebuah pesawat terbang harus terus-menerus bergerak agar tetap tinggi sehingga tidak mungkin pesawat terbang melayang. Lalu bagaimana sih ciri-ciri helikopter?
Helikopter memiliki baling-baling yang besar. Helikopter tidak memiliki sayap di kanan dan kiri seperti pesawat pada umumnya. Helikopter tidak memiliki roda untuk mendarat, dan helikopter tidak perlu landasan yang panjang untuk mendarat. Kemudian bentuknya seperti capung. Lalu, apa sebutan untuk pengemudi helikopter? Sebutan untuk pengemudi helikopter yaitu pilot. Sama seperti pesawat ya. Wah, alat transportasi yang ketiga ini pasti bakalan seru nih. Coba tebak. Alat transportasi yang ketiga yaitu balon terbang atau sering disebut dengan balon udara. Balon udara merupakan sejenis pesawat terbang. Sebuah balon yang dipompa dengan udara. Balon terbang dapat mengambang di udara karena daya apungnya. Awalnya udara yang dipompakan itu adalah hidrogen. Karena risiko keledakan, sekarang gas mulia helium digunakan sebagai alat penggeraknya. Balon udara masih digunakan sampai saat ini loh. Namun tentu saja fungsinya berbeda, yaitu tidak lagi untuk mengangkut penumpang, melainkan balon udara saat ini lebih banyak digunakan untuk tujuan wisata atau rekreasi. Bagaimana sih cara kerja balon udara? Cara kerja balon udara sangat sederhana, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara yang di luar, sehingga balon udara mengembang dan dapat naik atau terbang. Udara yang lebih panas akan lebih ringan karena massa per unit volumenya lebih sedikit. Wah, sepertinya seru sekali nih naik balon udara. Siapa di antara kalian yang sudah pernah naik balon udara? Bagaimana? Seru atau tidak? Transportasi udara yang berikutnya yaitu pesawat luar angkasa. Sejak dulu, manusia telah berkeinginan bisa pergi ke angkasa luar. Manusia lalu mencari cara agar bisa mewujudkan keinginannya itu. Manusia pun membuat berbagai jenis pesawat ruang angkasa. Pesawat luar angkasa bisa kita sebut dengan pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik dibuat untuk membawa berbagai misi ke angkasa luar. Wah, pasti seru sekali ya kalau kita bisa pergi ke luar angkasa. Ayo, siapa nih di sini yang punya cita-cita sebagai astronot? Astronot? Apa itu astronot? Astronot adalah sebutan untuk orang yang sudah melakukan pelatihan penerbangan antariksa untuk memimpin, menerbangkan, atau jadi awak pesawat antariksa. Para astronot pergi keluar angkasa untuk menjalankan misi tertentu. Wah, keren banget ya tugas dari astronot. Siapa nih di antara kalian yang ingin menjadi astronot dan pergi keluar angkasa? Pasti seru dan hebat sekali. Nah, itu tadi beberapa transportasi udara. Dari berbagai macam jenis transportasi udara mana yang kamu inginkan? Transportasi udara mana yang pernah kamu naiki? Dan transportasi udara yang mana yang ingin kamu coba? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena akan ada pembelajaran menarik yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.